Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Ada 3 ciri utama yang melekat pada diri seseorang yang punya potensi untuk miskin selamanya. Ketiga hal tersebut sangat terkait dengan bagaimana cara mereka kelola uang. Jika kamu punya 3 ciri ini, maka hati-hatilah. Jika kamu tidak mengubahnya, maka kamu akan punya potensi untuk jatuh miskin selamanya. Pertanyaannya, apa saja 3 ciri itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Pertama, ketika uangmu habis sebelum gajian, ini adalah alarm yang sangat berbahaya. 2 minggu setelah gajian ternyata uangmu habis. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Terpaksa ngajukan pinjaman online. Setelah gajian, kamu pun bayar tadi hutang online yang udah kamu lakukan. Begitu seterusnya. Jika rutinitas ini gak kamu ubah, maka kamu gak usah bermimpi untuk jadi orang kaya. Karena sebesar apapun mimpimu, selama ciri ini masih ada pada dirimu, mimpimu untuk jadi kaya itu omong kosong. Berapa banyak orang sih yang hari ini gajian, 2 minggu kemudian uangnya udah habis. Bahkan hari ini gajian, seminggu kemudian uangnya udah habis. Pendek kata, gajinya itu gak cukup untuk memenuhi gaya hidupnya selama sebulan. Ini bukan berarti bahwa gaji mereka kecil. Kadang gaji mereka besar, lebih dari cukup. Tapi karena hidup mereka dengan gaya hidup yang terlalu tinggi, lebih dari standar gaji mereka, akhirnya yang terjadi, mereka selalu kehabisan uang sebelum menerima gaji. Coba deh dibayangin, kamu kerja nih, punya gaji 10 juta. Dalam waktu 3 minggu, uangmu udah habis. Sementara gajian masih seminggu lagi. Terus apa yang kamu lakuin? Mungkin kamu akan minjem ke teman. Nanti ketika habit ini gak kamu ubah, setiap bulan kamu selalu cari pinjaman, maka orang-orang di sekitarmu juga mulai bosan. Mereka merasa terganggu dengan habit ini. Akhirnya kamu pilih ngajukan pinjaman online. Jika ini terus direpetisi, pertanyaan saya, 10 tahun lagi hidupmu akan seperti apa? Jika uang selalu habis sebelum gajian ini terus berulang, ini pertanda bahwa 10 tahun lagi jika cara kelola uangmu kayak gini, habitmu kayak gini, ya selamanya kamu akan seperti ini. Bisa jadi semakin buruk. Karena apa? Ketika uangmu habis, kamu pilih utang dan ini akan terus kamu repetisi. Setiap bulan utangmu bertambah, bulan berikutnya, dan seterusnya. Maka inilah tanda, inilah alarm. Jika uangmu selalu habis sebelum gajian, maka hati-hati. Jika kamu gak merubahnya, kamu akan miskin selamanya. Ciri kedua yang menjadi tanda bahwa kamu punya bakat untuk miskin adalah pada saat kamu gak punya dana cadangan, kamu gak punya dana darurat. Artinya ketika terjadi sebuah situasi dan kondisi buruk, kamu gak siap. Katakanlah ciri pertama kamu gak punya, kamu selalu mampu untuk mencukupkan berapapun gajimu. Jika kamu punya gaji 2 juta, ya udah 2 juta itu cukup. Jika 3 juta, begitu juga terus, selalu cukup. Kamu gak pernah kehabisan uang sebelum gajian, karena kamu selalu berhati-hati dalam kelola uang. Namun, jika kamu gak punya dana darurat, ini juga sesuatu yang berbahaya. Ada kalanya situasi sulit itu terjadi, walaupun kita gak berkehendak atas ini semua. Mungkin kamu akan di PHK, atau mungkin ada satu problem yang akhirnya kamu membutuhkan uang dalam jumlah besar. Maka jika kamu punya dana darurat itu lumayan cukup membantu untuk mengatasi situasi sulit yang ada pada hidupmu. Berapa idealnya dana darurat? Semua tergantung pada pilihan kita. Ada yang menyebut ideal itu 4 bulan dari kebutuhan bulanan kita. Ada yang menyebut 6 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan 1 tahun. Pendek kata, semua dikembalikan kepada kamu. Tapi idealnya, setidaknya kamu punya dana darurat minimal 6 bulan dari kebutuhan setiap bulannya. Jika kebutuhan bulananmu adalah 5 juta,
maka ya minimal kamu punya dana cadangan atau dana darurat itu 30 juta. Tujuannya dana ini bisa mencukupi sebuah situasi dan kondisi di mana kamu terganggu secara finansial. Jika kamu nggak punya dana darurat, walaupun mungkin kamu adalah orang yang hemat, selalu mampu mencukupkan gajimu, justru situasi ini akan membahayakan ketika terjadi kondisi sulit. Maka saat kamu nggak punya dana darurat dan kamu punya kebutuhan yang sangat besar, apa yang kamu pilih? Kadang banyak orang terpaksa berhutang. Dan di sini masalah itu dimulai. Ciri ketiga, ini kesannya remeh banget. Ini kesannya nggak bakalan berpengaruh besar terhadap keuangan seseorang. Orang-orang yang punya bakat miskin atau punya potensi untuk miskin adalah ketika mereka meremehkan uang kecil. Meremehkan uang 1.000, uang 500, uang 2.000. Mereka meremehkan itu semua. Misal nih, dapat uang kembalian 2.000 atau 1.000, mereka nggak segera mengelola uang tersebut dan mengamankannya dengan baik. Ya udah dimasukin begitu saja di kantong atau di saku atau di dompet. Kadang uangnya tercecer di mana. Kadang ketika mandi uang itu ada di kamar mandi, ada di kamar, ada di mana-mana. Pendek kata, kamu nggak merapikan uangmu dengan baik, utamanya uang-uang kecil. Kamu meremehkan itu semua dan menganggap ini cuma segini. Kita lupa bahwa para pedagang yang hari ini sukses adalah orang-orang yang punya kemampuan mengelola uang kecil. Mereka dapat untung 1.000, 2.000, tapi mereka punya ketelitian untuk mengelola uang 1.000 dan 2.000 itu. Ketika semua dikelola dengan baik, akhirnya diakumulasi jumlahnya juga besar. Ketika kita punya sikap ceroboh dan terlalu meremehkan uang, utamanya uang-uang kecil, ini sangat berbahaya. Sikap ini bisa menular ketika kamu gak fokus dalam mengelola semua uangmu. Sangat mungkin kamu akan sering kehilangan uang. Mungkin hari ini kehilangan uang 10.000, besok 20.000, bahkan kadang 50.000, bahkan 100.000. Kenapa? Karena kamu abai terhadap uangmu. Kamu gak menyimpan uangmu dengan baik, gak mengelolanya dengan bijak, gak merapikannya. Uangmu tergeletak di mana-mana, uangmu ada di mana-mana, ada di saku, di dompet, ada di dalam lipatan buku, dan seterusnya. Pendek kata, ketika kamu gak rapi dalam mengamankan uangmu dan terlalu meremehkan uang kecil, ini berbahaya. Bayangin ketika uang itu bisa kamu rapikan, bisa kamu tabung, bisa kamu simpan dengan baik. Mungkin 2.000, tapi ketika dikali setiap harinya, ada berapa banyak uang 2.000 yang kamu remehkan? Berapa banyak uang yang bisa kamu sisihkan, yang bisa kamu amankan dan kamu tabung? Akhirnya uang-uang kecil itu akan bertumbuh menjadi uang besar. So, hati-hati jika kamu terlalu abai dan remeh terhadap uang kecilmu. Ini pertanda buruk. Kamu punya potensi untuk miskin jika ini terjadi terus-menerus. Pada akhirnya, jika 3 ciri itu ada pada kamu, ketiga-tiganya, hati-hatilah. Jika uangmu selalu habis sebelum gajian, kamu gak punya dana darurat dan kamu terlalu meremehkan uang kecil, itu artinya kamu sulit untuk bertumbuh dan berkembang menjadi kaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.